alat untuk menjahit yang menjahit situasional seperti ulia saya kemarin, misalkan tidak tersedia di situ, bisa juga dengan penekanan luka atau penekanan luka dengan jari atau dengan menggunakan tangan yang telapak tangan yang menggunakan dikasih kain, kemudian ditekan ke bagian yang luka itu bisa untuk paling tidak itu sebagai kontrol biar perdarahannya tidak masif gitu. Atau kalau ada hemostat bisa dicepit dulu gitu. Itu kalau keadaan darurat ya, kalau ada perdarahan. Tapi kalau misalkan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit, misalkan sudah di rumah sakit bisa lakukan langsung tindakan. Kemudian mengontrol cairan tubuh yang hilang dan menggantinya dengan transfusi atau dengan terapi cairan elektrolit. Ini yang saya bilang tadi. Kalau misalkan hasil lab-labnya itu nanti dilihat ada kehilangan darah yang cukup banyak, maka dokter itu juga akan melakukan transfusi gitu. Jadi nanti apakah ini transfusinya pakai whole blood ataukah dengan PRC saja, itu bisa dilihat gitu. Kalau misalkan perdarahan yang karena luka pasti dikasih whole blood ya. Tapi kalau misalkan pasiennya itu sudah ada luka tapi HB-nya rendah, itu bisa cukup dengan PRC saja gitu. Nah, ini harus dikondisikan dulu sebelum masuk ke meja operasi. Jadi pasien yang mau masuk meja operasi itu harus dievaluasi sebelum tindakan itu dilakukan. Yang kedua nanti pada saat di meja operasi. Jadi ada kalanya pada saat di meja operasi kondisinya tidak mungkin lagi dilakukan operasi misalkan. Ya itu nanti evaluasi terakhir di sana. Itu evaluasi oleh anestesi dan juga evaluasi oleh bedahnya. Tapi biasanya sebelum masuk ke meja operasi itu dokter bedah dan dokter anestesi itu sudah melihat sebelumnya. Jadi ini untuk menghindari pada saat masuk ke meja operasi itu fatal gitu. Seperti itu. Jadi sebaiknya dikondisikan dulu sebelum masuk ke meja operasi. Tapi tetap pada saat di meja operasi itu evaluasi terakhir apakah pasien itu layak ataukah tidak layak untuk melakukan suatu pembedahan. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ada kelainan-kelainan neurologis, ada benturan di kepala seperti cedera otak ringan, cedera otak berat, nah itu harus dikondisikan dulu, dinormalkan dulu, dan ini bisa kalian join nanti dengan dokter saraf atau bedah saraf. Kemudian untuk penanganan jaringan lunak rongga mulut dilakukan dengan operator menganalisa dengan jaringan laser kondisi yang lunak rongga mulut dan faring. Jadi harus dievaluasi secara detail ya. Jadi kalau misalkan di jaringan lunak kira-kira bagian yang robek itu di mana. Nah, biasanya kalau di rongga mulut kalau misalkan ada darah-darah yang masih keluar itu akan sulit ya. Jadi kalian harus bersihkan dulu. Kalau ada saksen, disaksen dulu. Dibersihkan dulu, dicuci dengan menggunakan aqua bides gitu ya. Bisa juga dengan larutan fisiologis. Kemudian dibersihkan, di-spuling, kemudian disaksen, kemudian nanti dilihat bagaimana mukosa bukalnya, bagaimana bibirnya, bagaimana lidah maupun di bawah lidah atau ke belakang itu, di bawah belakang lidah ke faring. Jadi harus dievaluasi secara benar di situ. Kadangkala itu banyak di daerah situ benda-benda asing yang sering saya temukan, biasanya pecahan kaca atau batu-batu kerikil kecil itu. Nah itu biasanya masuk di daerah situ ya. Kemudian injuri pada jaringan lunak dieksplorasi untuk mengambil fraktur gia atau benda asing yang masuk di jaringan lunak. Jadi ini dilihat, kalau misalkan ada luka, kalian itu raba di situ. Ada bagian yang tajam atau ada bagian yang keras atau ada atau tidak. Nah di situ kalau misalkan teraba seperti itu, berarti ada benda asing yang masuk di situ. Dan benda asing itu bisa juga dari fraktur dari gigi. Nah ini yang saya berapa kali dapat itu. Jadi bibirnya itu ketarik gitu ya, ternyata ada luka di bibirnya itu. Nah, lukanya itu apa? Giginya itu masuk ke situ, jadi akhirnya bibirnya tidak bisa digerakkan. Nah, itu. Jadi harus dicek benar itu di situ. Kemudian debridemen luka, jadi luka itu dibersihkan, kemudian dievaluasi, kira-kira seberapa luas, kemudian seberapa dalam, kemudian dia tembus dari lukanya dari luar ke dalam apa tidak, apakah hanya di luar saja, apakah di dalam saja. Nah ini harus dievaluasi secara cermat oleh
operator. Kemudian kalau misalkan darurat ya bisa dilakukan penjahitan luka secara darurat dulu aja. Nanti perbaikannya bisa dilakukan di kamar operasi yang kerjanya lebih bisa lebih santai, kemudian lebih apa namanya lebih mudah. Kenapa? Karena pasiennya itu menjadi apa menjadi kooperatif. Kenapa? Karena mamanya memang tidak bisa bergerak kan ya. Tapi kalau pasiennya itu sadar kan kesakitan biasanya. Nah, ini yang biasanya penjahitan untuk mendapatkan hasil yang baik kadang-kala sulit dilakukan gitu. Secara umum prinsip perawatan dari fraktur itu reposisi, fiksasi, imobilisasi, dan rehabilitasi. Jadi intinya sebenarnya seperti ini. Reposisi, reduksi mengambilkan fragmen tulang ke posisi anatomi, fiksasi itu membuat fraktur tetap dalam keadaan anatominya sehingga selama proses penyembuhan, imobilisasi itu tidak dipertahankan agar tidak bergerak. Ya, kenapa pada orang-orang yang gagal putung itu bisa? Itu kenapa? Karena tulangnya sudah ketemu aja, meskipun sebagian ketemu, sebagian tidak ketemu, itu bisa nyambung gitu. Cuma yang jadi masalah nyambungnya itu betul apa tidak. Nah kalau misalkan frakturnya di tangan, di kaki, meskipun bengkok sedikit nggak masalah toh. Tapi kalau di dalam rongga mulut, oklusinya nggak benar, dia pasti akan miring gitu. Dan nggak akan bisa makan gitu kalau seperti itu. Jadi kalau di dalam mulut itu memang presisi itu sangat menentukan untuk mendapatkan oklusi. Gitu. Ya, kemudian fase terakhir adalah rehabilitasi. Jadi ini untuk mengembalikan fungsi ke normal ya. Nah, ini yang pertama fraktur dentoalveolar. Ini wilayahnya kalian gitu ya. Wilayah kalian ini pasien saya sendiri yang saya tampilkan gitu ya. Jadi kalian lihat di sini ada robek-robek di daerah sini. Nah, kalau yang seperti ini nanti kalian lihat nih, kira-kira giginya itu masih ada atau sudah hilang? Apakah avulsi ataukah intrusi gitu. Jadi ini bisa dilihat di sini. Kalau misalkan nanti kalian ragu ini ada avulsi apa intrusi, itu bisa difoto dulu. Foto dulu panoramik, kemudian dilihat ini. Kira-kira, nah kalau lihat seperti ini kan sepertinya ini terdorong ke palatal ya. Ya kalau ini betul tetap posisinya. Tapi bisa saja yang seperti ini juga goyang gitu. Tapi kalau yang ini pasti goyang nih. Kalian lihat aja di sini, gusinya ini robek. Ini robek juga, semuanya robek gitu. Ya toh? Jadi kalau ini dioklusikan pasti ini akan terdorong ke palatal ya. Nah, ini harus dievaluasi secara cermat. Kira-kira kenapa nih? Kalau misalkan avulsi udah hilang ya udah lebih dari 2 jam nggak bisa diapa-apakan, tinggal lakukan alveolektomi. Tapi kalau misalkan giginya intrusi, kalian harus bisa mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada posisi anatominya bisa ditarik gitu. Nah ini pasien kedua, lihat di sini ada robek di bibirnya, ya. Kemudian ini ada robek di bibir, ya. Kemudian ini saya pasang bar kemudian dilakukan penjahitan juga di bibirnya seperti ini ya. Injury apabila ada benturan pada daerah dentoalveolar itu bisa mengenai mahkota giginya, bisa juga mengenai pulpanya, jaringan periodontal, tulang penyang gigi dan mukosa atau semuanya gitu. Ya, seperti tadi tuh giginya, gusinya, tulang alveolar dan sebagainya kan yang gambar pertama tadi. Jadi ini harus dievaluasi secara cermat. Nanti kira-kira yang bisa dilakukan itu apa oleh operatornya gitu ya. Jenis fraktur alveolar itu meliputi fraktur gigi, luksasi, efusi, fraktur soket dan seringkali berhubungan dengan laserasi atau bibir, mukosa, fraktur maksilo maupun fraktur maksila dan mandibula. Jadi di sini itu kalian juga jangan hanya melihat dento alveolarnya saja, tapi kalian harus juga menggerakkan melihat posisi anatomi dari maksila dan mandibula. Kalau misalkan posisi maksila dan mandibulanya itu miring, itu bisa dikatakan bahwa atau operatornya curiga kalau itu ada fraktur di dalam maksila maupun mandibula. Atau kalian misalkan suruh pasiennya untuk oklusi, oklusinya di situ tidak bisa oklusi open, nah ini sudah harus curiga ini ada pasti ada masalah di maksila maupun mandibulanya. Nah, ini tanda klinis fraktur.
Ini sudah pernah saya tampilkan waktu yang awal-awal itu ya. Jadi bisa klinisnya perdarahan intraoral, malposisi, maloklusi, gigi goyang, sakit maupun adanya perubahan sensasi pada daerah gigi. Untuk evaluasi pada fraktur dentoalveolar yang harus diperhatikan adalah riwayat terjadinya fraktur. Kapan ini terjadi? Gitu ya, seberapa lama gitu. Nah, frakturnya di sini nanti dia kecelakaannya di mana gitu. Nah, itu juga sangat menentukan gitu ya. Nanti bisa ditentukan di situ arah jatuhnya gimana dulu. Kalau bisa ditanya seperti itu ya, arah jatuhnya gimana, benturannya di mana gitu. Nah, kemudian tanda klinis serta kajian kardiografi. Klinisnya seperti apa? Apakah frakturnya itu hanya di mahkotanya saja? Kalau misalkan di mahkota itu di bagian mananya? Di bagian insisalnya, bagian sepertiga tengah, atau bagian cervicalnya gitu. Nah, itu harus dilihat ya. Kemudian dilihat juga kegoyangan giginya. Goyangnya gigi ini goyang di mahkotanya saja atau goyang keseluruhan, itu bisa dirasakan ya pada saat digerakkan. Tapi pada saat menggerakkan gigi itu, pada gigi-gigi yang benturan, kalian harus lebih hati-hati. Jangan kasar. Kenapa? Karena sakit. Gitu. Jadi harus diperiksa secara teliti dan detail di situ. Nah, ini bisa ditunjang juga dengan kajian radiografi. Kira-kira akarnya sendiri masih bagus ataukah ada fraktur di bagian akar? Nanti ini menjadi pertimbangan apakah giginya itu masih bisa dipertahankan ataukah harus dilakukan pencabutan pada gigi ini gitu. Kemudian usia pasien. Nah, ini juga jadi pertimbangan usia tua, usia muda. Kenapa? Karena di sini itu bisa dilihat juga giginya itu sudah tumbuh sempurna dengan pembentukan akarnya itu, ujung akar sudah sempurna atau ujung akar masih terbuka gitu. Nah, ini menjadi pertimbangan nanti apakah akan dilakukan pencabutan ataukah pemakaian indointrakanal misalkan. Kalau misalkan di apakah mau ditutup itu ataukah di ujungnya akarnya itu dipotong kemudian tetap dilakukan splinting. Nah, ini sangat menentukan ya. Kemudian tingkat kooperatifnya, ya, hati-hati kalau pada anak-anak biasanya tingkat kooperatifnya rendah gitu. Jadi kan diperiksa aja nggak mau, buka mulutnya aja nggak mau gitu. Nah, jadi ini pertimbangan akhirnya pertimbangan operasi atau bius total bisa menjadi pilihan itu. Biasanya anak-anak seperti itu ya susah. Saya berapa kali garap anak-anak itu, ya itu untuk buka aja nggak mau, nangis histeris kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya di bius total untuk penanganannya gitu. Kemudian injuri yang mengenai susu atau gigi permanen. Nah, ini dilihat kira-kira kalau misalkan gigi susu, gigi susu ini lebih banyak akhirnya diambil ya daripada dipertahankan kalau misalkan pada gigi susu. Tapi kalau gigi permanen memang sebaiknya itu dipertahankan. Sebisa mungkin dipertahankan selama masih bisa untuk dipertahankan ya. Tapi kalau misalkan ada fraktur di setengah akarnya ya susah sudah pasti diambil yang seperti itu. Tapi kalau misalkan frakturnya masih di mahkota, nah itu masih bisa dipertahankan ya. Bisa dilakukan PASA atau intrakanal atau pertimbangan-pertimbangan apa yang bisa terbaik untuk perawatan pada mahkotanya. Kemudian tingkat perkembangan akar ini yang saya tadi bilang, akarnya itu sudah tumbuh sempurna ataukah akarnya masih pada pasien anak-anak yang ujung akarnya itu masih terbuka. Kemudian lokasi injuri dan perluasannya seberapa besar sih, besarnya luka seberapa besar sih, seberapa mengenai bagian mana saja sih di daerah situ, tembus apa tidak, ataukah hanya robek saja tanpa menyebabkan tembus dari ekstraoral maupun intraoral. Ini menjadi pertimbangan ya. Kemudian tulang pendukung gigi yang masih tersisa. Nah, nanti di sini kira-kira tulangnya itu, tulang alveolarnya ikut hancur apa tidak itu. Nah, pengalaman saya kalau misalkan sudah hancur susah ya. Meskipun gigi itu displinting, tapi biasanya nanti gigi ini akan modot gitu. Tapi kalau tulang alveolarnya itu masih bagus, ke tingkat keberhasilannya masih tinggi gitu. Tapi yang saya lihat itu kalau misalkan plate labialnya itu yang pecah itu, yang hancur, jadi gigi akhirnya terekspos itu antara mahkota dan akar. Nah, ini susah gitu dipertahankan. Gitu.
Kemudian kesehatan jaringan periodontal, kira-kira periodontalnya sendiri masih bagus apa enggak? Vitalitas gigi gitu ya. Kira-kira giginya masih vital ataukah sudah mati, ini dipertimbangkan nanti endointrakanal ataukah tidak yang kita pilih gitu. Bentuk foramen apikalis ada atau tidaknya fraktur rahang. Nah, ini bisa juga dilakukan perabaan apakah frakturnya itu hanya dentoalveolar ataukah bergabung dengan juga atau diikuti juga dengan fraktur maksila atau mandibula gitu. Untuk penata laksana dentoalveolar secara umum itu adalah debridement, penambalan, plug capping, perawatan sel akar, splitting, pencabutan gigi. Jadi pilihannya di sini gitu. Apakah kalau misalkan hanya di mahkota saja ya tinggal ditempel aja gitu ya. Tapi kalau sudah mengenai pulpa ya atau pulpanya sedikit terbuka bisa plug capping. Atau kalau misalkan sudah kena ke apa namanya pulpanya yang sudah bagian tengahnya misalkan dia nggak bisa, harus perawatan saluran akar itu. Ataukah giginya itu goyang sehingga pertimbangannya adalah splinting atau pencabutan gigi ya. Jadi kalau misalkan sudah kena ke setengah akar atau eh, pecah oblik, itu akarnya oblik gitu ya, mahkotanya oblik atau akarnya sendiri yang oblik ya harus diambil akhirnya. Kadang-kadang oblik itu meskipun kena mahkota tapi dia sudah sampai ke ujung akarnya juga, kena ke bagian akar gitu. Ini akhirnya dicabut. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang menentukan nanti operator setelah dari kajian klinis, kajian radiologis gitu ya. Nah, untuk splinting yang bisa dilakukan itu metode ESIC, EMS, EILET, dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak ya metode-metode yang bisa dilakukan untuk splinting untuk versinya bedah mulut. Kamu nanti akan masuk perio juga mungkin diajari metode splinting. Nah, untuk di BM nanti kalian akan diajari yang diajarkan cuma 2 ESIC dan EILET atau IV method ya. Ini nanti di blog apa namanya Skillab, di Skillab nanti akan diajari ini. Nah, untuk IV seperti ini. Eyelet atau IV jadi dimasukkan, dipelintir 2, kemudian satu masuk sini, satu masuk sini, ini berikutnya kemudian ini. Dan ini hanya bisa dipakai untuk apa namanya gogoyang satu gigi saja. Jadi ini yang teknik-teknik simple ya. Kalau yang ini, kalau untuk misalkan kalian ingin mendapatkan oklusi, nah yang lubang-lubang di sini ini nanti bisa dikasih wire seperti ini diikat gitu. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan ada fraktur sederhana dari maksila atau mandibula bisa dipakai ini teknik ini gitu ya. Tapi kalau mau diikat atas bawah, tapi kalau hanya satu saja seperti ini bisa hanya dipakai untuk kegoyangan satu gigi saja gitu. Kemudian ada juga teknik modifikasi dari stu. Nah, ini dari modifikasi saya ini hanya memperkenalkan aja ya. Ini modifikasi stu dibuat seperti ini, dikelilingi seperti ini, kemudian dibuat seperti ini di giginya ya. Tapi ini tidak diajarkan ke kalian karena untuk yang S1 GP itu hanya 2 metode itu saja yang bisa dipakai. Yang diajarkan lah. Kemudian ada juga teknik Kazazian. Nah, ini dipelintir satu-satu seperti ini. Kemudian setelah itu dihubungkan yang setelah dipelintir seperti ini dipilin ya, kemudian itu digabung jadi satu seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini teknik Kazazian. Kemudian ini yang paling sering itu dengan menggunakan bar ya. Jadi dipasang di rahang atas, kemudian di rahang bawah, kemudian ini bisa dikaret seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan wire. Ya, jadi kalau misalkan dipasang bar atas bawah, kemudian dipasang kawat, ini namanya IMF, intermaxillary fixasi. Tapi kalau hanya bar saja dengan satu sisi, itu namanya intradental wiring. Nah, ya, jadi ini bisa saja dipasang hanya rahang bawah saja, misalkan atau rahang atas saja bisa, tergantung atau diikat atas bawah. Yang jadi pertanyaan, kapan harus dilakukan bawah, kapan atas saja, kapan harus atas bawah. Nah, itu kalau misalkan atas bawah, kalau kita mengharapkan oklusinya itu kita lihat pada saat dioklusi dia masih open gitu. Atau ada fraktur yang mandibula
yang ada pergeseran yang ringan atau sedang gitu. Nah, itu bisa diikat, dikondisikan seperti ini. Jadi ini dipertahankan antara 4 sampai 6 minggu gitu. Tapi nanti dievaluasi. Kalau misalkan 6 minggu masih kurang, bisa ditambah lagi sampai 8 minggu gitu. Seperti itu. Nah, sekarang ke permasalahan maksila dan mandibula. Untuk permasalahan fraktur maksilofasial itu secara umum dibagi menjadi debridement luka, penjahitan luka, reposisi, fiksasi, imobilisasi tulang fraktur, pemberian antibiotik dan analgesik dan berikutnya adalah suportif ya. Jadi secara umum seperti ini perawatannya itu. Jadi kalau misalkan ada luka, maka luka itu harus dicuci dulu, harus dibersihkan dulu. Bagian-bagian yang kotor itu harus dibersihkan. Bagian-bagian yang jaringan-jaringan ada benda-benda asing itu harus dikeluarkan, harus dikuretase dulu di situ. Kemudian kalau ada jaringan yang robeknya itu nggak benar bisa di undermining, jadi dibetulin, digunting ya. Yang robek-robeknya yang tidak beraturan itu bisa digunting. Tapi pada saat pengguntingan jaringan kalian juga harus memperhatikan kira-kira nanti pada saat dijahit harus bisa membentuk anatomi yang normal. Ada kalanya kalau terlalu banyak dibuang sehingga nanti akan terjadi ketegangan jaringan. Nah itu nggak boleh itu. Tegang jaringan pada saat di luka itu dijalankan penjahitan. Kemudian penjahitan luka, kemudian reposisi, mengembalikan, fiksasi dipertahankan, dan imobilisasi juga tidak bergerak selama proses penyembuhan. Ya. Nah, untuk reduksi dan reduksi ada yang close, ada yang open. Jadi indikasinya apa? Kalau yang close, pada pasien kedua rahang yang gigi-giginya itu masih dipakai sebagai pegangan ya. Jadi pada saat dioklusikan, gigi ini dikasih wire atau atsbar, kemudian bagian tulang yang ada displacement, ada yang berubah letak, itu dikembalikan ke posisi anatomi. Atau pasien idontulus dengan pergeseran minimal. Tapi kalau yang idontulus ini karena tidak ada giginya, biasanya dibantu dengan seperti gigi palsu itu loh, yang dipasang di situ. Nah itu yang diikat itu. Cuma kalau pasien idontulus yang pergeserannya banyak, itu tetap harus melakukan open, harus di scrub ya. Kalau open reduksi indikasinya seperti ini, tidak cukup gigi sebagai pegangan, kemudian kemungkinan ada fraktur dari kondel dengan pergeseran yang besar, atau ada fraktur ramus, kemudian fraktur korpus dengan displacement yang besar, fraktur non-union, mal-union, fibrous union, maupun ada fraktur-fraktur, ada otot-otot yang mengisi di jaringan fraktur. Nah, ini kalau ada otot-otot di jaringan yang fraktur tidak bisa nyambung tulangnya karena dia akan menghalangi di situ. Atau misalkan juga untuk keperluan bone graft gitu. Nah, nanti kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka operator harus mempertimbangkan dengan operasi ya, dengan bedah. Ya. Nah, cara yang lain untuk fiksasi dan imobilisasi yaitu dengan penempatan bone plate ya. Jadi bone plate fixation mini plate maupun micro plate. Mini plate itu apa bedanya mini plate dan micro plate? Mini plate itu biasanya dipakai di mandibula, tapi kalau micro plate itu di maksila. Nah, yang membedakan di sini adalah ketebalannya ya. Mini plate lebih tebal daripada micro plate. Nah, kenapa mandibula lebih tebal ya? Karena mandibula kan bergerak, dipakai yang mobile kan mandibula ya. Jadi mandibula itu dikasih yang lebih tebal. Sedangkan maksila itu tulang-tulangnya lebih tipis gitu. Makanya dipakai yang micro plate gitu. Jadi kalau misalkan ada fraktur dari sini, nah bisa dipasang seperti ini. Dipasang plating seperti ini ya. Ini plating, ya ini plating, ya seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini kaya dengan plating ini pasiennya ya. Nah ini contoh kasusnya yang saya kerjakan. Ini udah fraktur. Ini ada luka. Lukanya ini luka yang lihat ini kan jelek jahitannya ini. Ini pasti jahitan situasional. Kenapa saya bilang jahit jelek? Nah lihat ini ada
tarikan di otot di sini, kayak di otot di daerah dagu ini. Nah ini kalau nanti sembuh nanti jelek ini, pasti ada garis-garis seperti ini. Nah kalau saya yang seperti ini pasti saya perbaiki, ya. Nah ini contohnya ini dipasang plating. Nah setelah itu disobek, dipasang plating. Nah seperti ini, di skrup ini, kemudian plate-nya ini dibentuk sesuai bentuk anatominya, kemudian langsung di skrup di sini. Nah kalian lihat ini yang saya bilang ada bagian-bagian tulang yang ada kalanya tidak bisa dipertahankan. Ini contohnya nih. Ini ada bagian yang bolong seperti ini. Ya nggak apa-apa. Yang penting di sini ini masih ada tulang yang ini tidak saya skrup. Kenapa? Karena ini ngambang. Itu. Kalau ini di skrup nggak bisa, ini dibor aja langsung mencelat nanti tulang ini. Jadi tetap dipertahankan, ditaruh di sini. Ini bisa berfungsi sebagai bone graft gitu. Jadi nanti ini bisa nyambung seperti ini tulangnya itu. Nah ini contoh berikutnya, kalian lihat ini kecelakaan ditabrak truk pasien ini ada luka robek mulai dari bibir atas, bibir bawah, ini juga di daerah frontalnya, kalian lihat ya. Nah lihat ini cukup kompleks pasien ini, fraktur di os palat ini, fraktur levot 1, kemudian mandibulanya ini juga fraktur kompleks mandibula. Kenapa? Karena mandibula jadi 3 ini pasien ini. Ya ini setelah saya operasi, saya kerjakan. Nah ini dijahit kembalikan seperti ini, saya pasang bar itu. Nah pasien ini tidak saya pasang plating. Kenapa? Karena pasiennya keluarganya memang dari keluarga yang tidak mampu ya. Waktu itu tidak nutut, kenapa? Karena terlalu kompleks gitu. Kalaupun pakai pasien-pasien yang untuk pasien tidak mampu, sehingga waktu itu cukup di bar saja. Meskipun saya pikir hasilnya tidak maksimal gitu ya. Tapi ternyata setelah sembuh hasilnya justru lebih maksimal pada pasien ini gitu. Saya juga kaget ini pasien ini. Ya. Ya mungkin rodo ajaib pada pasien ini gitu ya. Pasien yang fraktur yang kompleks tidak dilakukan plating tapi hasilnya maksimal ya. Nah, ini yang saya juga heran. Saya bilang ke pasien saya waktu itu, wah Bapak ini harus berterima kasih kepada Tuhan. Ini saya bilang gitu. Kenapa? Karena pekerjaannya itu saya hanya mengandalkan bar, kemudian saya pasang elastic bandage di ininya ya, dari dagu ke kepala gitu. Tapi hasilnya cukup maksimal pada pasien ini. Ini pasien berikutnya juga ini ada robek ya di bibirnya, ini terbuka ini bibirnya ini. Saya kembalikan ke bentuk ini ya. Kalau ini hanya robek saja tanpa ada fraktur di rahang, sehingga saya tidak pasang bar, cukup saya jahit saja, saya betulin aja ke bentuk anatominya itu. Jadi untuk penataran jaringan lunak, ya dilakukan debridement, spooling larutan fisiologis, kemudian dicuci dengan H2O2, 3%, kuretase luka, kemudian undermining luka, jadi ada kalau bagian-bagian yang robek itu digunting, tapi perhatikan guntingnya jangan terlalu banyak, kenapa? Nanti ada kekurangan jaringan nanti kalau pada saat dikembalikan. Kemudian dilakukan penjahitan luka lapis demi lapis ya. Jadi penjahitannya kalian lihat di sini. Ini tidak ada ketegangan jaringan di sini. Ya kan? Ya, kalau yang tadi kan ada ketegangan jaringan. Nah, ini mulus ya. Nah, ini yang benar seperti ini ya. Jadi nanti pada saat sembuh dia tidak ada kontraktil otot gitu. Sehingga di sini cuma ada garis lurus saja tanpa ada bagian yang ketarik di sini. Kemudian apa sih komplikasinya? Komplikasi dari fraktur masulofasial itu otomatis sama seperti komplikasi yang lain ya, sakit, perdarahan, infeksi, malunion atau non-union. Jadi kalau misalkan nanti dia penyambungannya nggak bagus ya malunion, tapi kalau dia penyambungannya tidak bagus non-union. Nah, mengapa tidak nyambung? Ya mungkin pertama karena ada bagian-bagian otot yang menutupi bagian yang fraktur itu tidak dilakukan kuretase sama dokternya itu, atau proses penyembuhannya yang infeksi yang terus berlanjut gitu, sehingga tulang itu tidak bisa menyatu di situ, atau ada gangguan sistemik ya yang menyebabkan tulang itu tidak bisa menyatu, atau bisa juga kesalahan dari operatornya yang membuka
apa namanya terlalu cepat splintingnya itu. Jadi sebelum dia menyatu tapi sudah dibuka. Nah ini bisa saja terjadi seperti itu. Makanya ini harus dievaluasi kesalahan ini ada di mana gitu ya. Nah selesai saya. Kuliah trauma maksilofacial, penanganan trauma maksilofacial selesai. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Hari ini cuma ini saja ya, apa namanya cuma kuliah. Tapi presensinya nanti saya jadwal ulang saja. Karena apa? Karena jatahnya nanti mungkin dipakai yang lain untuk yang daringnya gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini pada ngantuk apa ikut kuliah atau tidur-tiduran semua ini nggak ada yang open kamera ini. Permisi dokter, izin bertanya. Ya. Baik dokter, izin bertanya terkait dengan splinting tadi itu, kalau saya lihat di gambar yang tadi dokter share screen kan ada yang Yang archbar mana? splinting. Asbar. Iya dokter. Ya oke nih. Ya, itu yang ini yang IMF itu kan interarch splinting gitu ya dokter. Jadi di atas, di rahang atas sama rahang bawah seperti itu ya dokter. Iya. Bukan di rahang atas, ini ditaruh di giginya. Oh, ditaruh di Ini giginya. dipasang di giginya, ini dipasang di gigi, kemudian nanti di atas bawah ini kan ada cantolannya nih. Cantolan ini dipasang di atas bawah di karet itu. Biasanya kalau saya pribadi pakai karet infus itu. Infus itu kan ada yang dipakai untuk suntik itu yang dipotong kecil-kecil, kemudian ditaruh di situ. Nggih dokter, mohon izin bertanya gitu dokter. Ya. Tadi kan dokter menjelaskan bahwa splinting itu sekitar 6 minggu atau kalau misalkan evaluasinya masih ada yang perlu diperbaiki bisa sampai 8 minggu. Nah, itu untuk pemenuhan nutrisi dari pasiennya bagaimana gitu dokter? Iya, Atau betul. Saya tidak menjelaskan ke situ untuk mancing kalian untuk bertanya. Jadi pilihannya kalau misalkan dibuat seperti ini, itu pilihannya bisa dipasang NGT. Kalau pasiennya dipasang NGT nggak mau, biasanya diajari dengan menyedot dari eh, apa diet cair gitu. Jadi pakai susu, kangkung, bayam, kol itu semuanya di jus, kemudian nanti disedot di antara pipi dengan gigi. Gitu. Jadi ditaruh di mukosa bukalnya itu. Itu. Ya itu diajari. Biasanya kalau apa saya ngajari pasien itu seperti itu. Kemudian yang kedua diinstruksikan untuk pelan-pelan itu. Nggak mungkin pada saat nyedot itu satu gelas itu habis, nggak mungkin. Jadi sedikit-sedikit. Karena kalau langsung satu gelas muntah itu pasien. Ya kalau misalkan itu nggak mau seperti itu ya dipasang NGT. Tapi masa orang mau jalan-jalan pakai selang langsung ke hidung kan nggak enak gitu. Nah ini salah satu efek samping ini. Kalau kalian ingin diet-diet, nah ini bisa saya ginikan. Biasanya pasien saya itu turun antara 8 sampai 10 kilo. Rata seperti itu. Selama 1,5 bulan sampai 2 bulan. Cara praktis nggak usah bayar mahal-mahal kamu. Bisa kok, tapi nanti dia cair. Nah, ini yang paling menentukan gitu. Kenapa? Karena proses penyembuhan tulang itu dari intake makanan gitu. Sedangkan Pak digigit, diikat seperti ini, otomatis tidak bisa mengunyah kan? Makanya ini diinstruksikan ke pasien untuk sering minum terus-menerus gitu. Jadi 5 menit misalkan atau 2 menit minum lagi, disedot lagi sedikit-sedikit seperti itu. Nah biasanya saya instruksikannya itu suruh di jus ya seperti kangkung, bayam, kol itu, susu, kemudian telur, energen, nah itu bisa gitu seperti itu. Nah, kalau misalkan ada tulang gigi yang avulsi atau gigi waktu dental alveolar lebih enak lagi itu. Misalkan dipasang gigi anteriornya ya, ada yang akhirnya terbuka kan, dia bisa sedot dari situ. Tapi kalau misalkan giginya masih utuh, ya dari mukosa bukal itu. Antara gigi dan mukosa bukal, disedot di situ. Itu bisa kok. Gitu. Seperti itu.
Iya baik dokter, terima kasih dok. Ada yang lain? Besok. Besok. Monggo ada yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Kuliah selesai. Nggak ada? Oke, kalau gitu kuliah hari ini selesai. Saya tinggal satu materi besok ya, kedaruratan dental. Nah, tadi sudah saya kirim ke Imam, nanti Imam yang akan share ke kalian semua ya, PPT-nya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, kalian masih di KKN ini? Iya dokter. Walah.